Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari seorang ikhwan yang menanyakan bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada orang tua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita jawab pertanyaan ini, perlu diketahui siapa sajakah yang berhak menerima zakat. Dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Jadi zakat itu adalah untuk 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, miskin, kemudian amil zakat, orang yang mengumpulkan zakat dan membagikannya, kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, yang mana keimanannya belum begitu kuat, kemudian wafir riqab, seorang budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya, seorang budak yang mukmin, kemudian wal gharimin, orang-orang yang memiliki hutang, wa fi sabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah ataupun orang yang sedang menuntut ilmu, wa banis sabil, dan yang terakhir adalah seorang yang melakukan perjalanan di mana perjalanan itu bukan dalam rangka maksiat pada Allah dan dia kehabisan bekal. Inilah 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dari sini kemudian secara sepintas tidak ada orang tua di dalam asnafus samaniyah, di dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lalu sebenarnya bagaimana hukum memberikan zakat kepada orang tua? Di sini saya akan menjawab dengan sebuah kitab karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Di sini dijelaskan wa alla yakuna mimman tulzimu al-muzakki nafaqatuhu minal aqarib waz zawjat walau fil iddah. Syarat daripada mustahiqin atau orang yang berhak menerima zakat, dia bukanlah orang yang nafkahnya wajib ditanggung oleh muzakki atau orang yang zakat, seperti para kerabat yang wajib ditanggung oleh muzakki, seperti istri yang wajib ditanggung oleh muzakki. Maka tidak berhak bagi kerabat dan istri untuk menerima zakat. Kemudian dilanjutkan ila aqal fala tudfa'u zakatu ilal walidaini wa in alaw ay al ajdad wal mauludin wa in safalu ay al ahfad wal asbab. Artinya, maka zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tua dan kakek seterusnya. Begitu juga tidak boleh diberikan pada anak dan seterusnya, cucu dan seterusnya. Wala ila zaujat, begitu juga tidak boleh diberikan pada istri. Karena 3 golongan ini, orang tua, anak dan istri, itu wajib dinafkahi oleh seorang suami, oleh seorang ayah, oleh seorang anak. Bisifatil faqri awil miskinah. Ketidakbolehan tadi apabila mengatasnamakan orang fakir atau orang miskin. Orang tua misalnya yang miskin, maka bagi anak tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua karena orang tuanya miskin.
sebab nafkahnya orang tua itu wajib ditanggung oleh anaknya apabila anak itu mampu, tentu. Li'anna nafaqatahum wajibatun 'alal muzakki waz zakatu lil hajati wala hajata ma'a wujubin nafaqati. Alasannya di sini karena zakat itu untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang berhak, sementara orang tua sudah ditanggung nafkahnya oleh anaknya, maka kebutuhan itu sudah tertutupi dengan kewajiban nafkah tersebut. Wa ajazah asy-Syafi'iyyah kama fil Majmu'i lin-Nawawi wal Malikiyah wa Ibnu Taimiyah i'ta'uz zakati liwaladin aw walidin la talzimu al-muzakki nafaqatuhu. Dijelaskan di sini ulama madhab Syafi'iyah sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Begitu juga madhab Malikiyah dan Imam Ibnu Taimiyah memperbolehkan memberikan zakat kepada anak atau kepada orang tua yang tidak wajib dinafkahi oleh muzakki dalam kasus idza kana faqiran, apabila muzakki itu fakir, si anak miskin, maka anak tidak wajib menafkahi orang tua apabila anaknya miskin, atau anaknya sudah baligh, sudah besar dan orang tuanya tidak mampu menafkahi, maka orang tua pun tidak wajib menafkahi anak ketika misal anak sudah berkeluarga dan semacamnya. Maka dalam kasus ini boleh memberikan zakat kepada orang tua ketika si anak miskin dan ya tentunya orang tuanya juga miskin. Tapi di sini anak tidak wajib menafkahi orang tua, maka boleh memberikan zakatnya anak kepada orang tua. Kenapa demikian? Li'annahu hina idin kal ajnabi. Karena dalam kasus ini orang tua disamakan dengan orang lain, dengan ajnabi yang tidak wajib dinafkahi oleh anak. Dilanjutkan, wa qala an-Nawawi 'anil ashab wa yajuzu ay yadfa'a ila waladihi wa walidihi min sahmil amilin wal mukatibin wal ghariminah wal ghazzati idza kanu bihadhihi sifati. Imam Nawawi meriwayatkan dari ashabus Syafi'i, dari murid-murid Imam Syafi'i, menyatakan boleh memberikan zakat pada anak atau pada orang tua apabila mereka itu termasuk amilin, termasuk orang yang membagi-bagikan zakat, atau mukatibin, budak, mukatab, budak yang berusaha untuk merdeka, atau wal gharimin, orang yang punya banyak hutang. Misal orang tuanya punya banyak hutang, maka bagi anak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya. Wal ghazzah, atau orang tuanya berperang di jalan Allah, maka bagi anak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya. Wala yajuzu ay yadfa'a ilai min sahmil muallafati in kana mimman yalzamuhu nafaqatuhu. Akan tetapi tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua atas nama muallaf apabila orang tua itu dinafkahi oleh anak. Li'anna naf'uhu ya'udu ilaih, karena dengan demikian manfaatnya akan kembali pada muzakki sendiri. Bahwa isqatun nafkah. Apa yang dimaksud tadi adalah menggugurkan kewajiban nafkahnya, karena orang tua sudah mempunyai apa yang akan dimakan sehingga anak tidak perlu lagi menafkahinya. Itulah kemudian kenapa tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua. Fa in kana mimman la yalzamuhu nafaqatuhu jaza raf'uhu ilaih. Akan tetapi apabila orang tua yang mu'allaf tadi bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi, dengan artian anaknya tadi fakir, maka boleh bagi anak memberikan zakatnya kepada orang tua. Alhasil dalam masalah ini ada 3 tafsilan atau ada 3 perincian. Pertama, hukum asalnya adalah
anak tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang tua apabila orang tua itu ditanggung nafkahnya oleh anak. Kedua, boleh memberikan zakatnya kepada orang tua apabila si anak tidak berkewajiban menafkahi orang tua dalam kasus anaknya miskin. Yang ketiga, boleh memberikan zakat kepada orang tua bukan atas nama fakir, bukan atas nama miskin, melainkan atas nama amiluz zakah, atas nama ghurama, orang yang punya banyak hutang, atas nama budak mukatab, atas nama al-ghazzah, orang yang berperang di jalan Allah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.